Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Rizky Lestari, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bikti, yang saya hormati kawan-kawan saya satu kelas HSB1, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Davin Artistika, biasa dipanggil Davin. Di sini saya sebagai moderator dari presentasi kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan kawan-kawan saya yang andil dalam presentasi kali ini. Di antaranya yang pertama ada Auladi Bahrul Alam, lalu kemudian ada Febilia Nur Ifatri Cahyani, yang ketiga ada Eka Nurdianti, dan kawan saya selanjutnya yaitu Habibah Dewi Simadini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai bahasa baku. Dan poin-poin yang akan kami terangkan yaitu ada fungsi bahasa baku, kemudian ada sifat bahasa baku, dan ada ciri-ciri bahasa baku. Baik, mari kita simak penjelasan dari kawan-kawan kami berikut ini. Fungsi bahasa baku dalam lingkungan akademis. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi yang menyatukan ratusan macam bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai alat menjalankan administrasi negara. Yang kedua sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan yang ketiga sebagai media menampung kebudayaan nasional. Fungsi bahasa baku diantaranya yang pertama digunakan dalam wacana teknis, seperti contohnya karya tulis ilmiah, buku-buku pelajaran, laporan resmi, dan sebagainya. Yang kedua sebagai alat komunikasi resmi, contohnya surat resmi, undang-undang, surat-surat keputusan, dan lain-lain. Yang ketiga digunakan dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, seperti contohnya orang yang belum akrab dengan kita atau yang baru kita kenal. Dan yang keempat digunakan dalam pembicaraan di depan umum, seperti contoh khotbah, ceramah perkuliahan, pidato, dan rapat resmi kenegaraan. Sifat bahasa baku. Sifat bahasa baku yang pertama adalah kemantapan dinamis. Kaidah-kaidah yang mantap, kukuh atau tidak berubah setiap saat dan tidak kaku. Contoh kemantapan bahasa kata rasa, dibubuhi awalan per, akan terbentuk kata perasa. Kata rajin, dibubuhi awalan p, akan terbentuk kata perajin, bukan pengrajin. Contoh kedinamisan bahasa, kata langganan yang bermakna ganda, yaitu orang yang berlangganan. Tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan ini disebut pelanggan. Yang kedua cendekia, bertaut dengan tempat-tempat resmi yang berisi kaum terpelajar karena pembinaan bahasa baku lebih banyak melalui pendidikan formal. Contoh kalimat tidak cendekia, rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Klausa rumah sang jutawan yang aneh tersebut berkonsep ganda, rumah yang aneh atau sang jutawan yang aneh. Kalimat itu sifatnya ambigu. Contoh kalimat cendekia, rumah aneh milik sang jutawan akan dijual, atau rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Selanjutnya C. Seragam, yaitu proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Contoh, istilah pramugara atau pramugari yang merujuk pada pelayan pria atau wanita dalam konteks kapal terbang. Selanjutnya, ciri bahasa baku. 1. Memakai ucapan baku, yaitu tidak terpengaruh ucapan daerah, misalnya masyarakat Jawa. Munculnya bunyi-bunyi sengau pada huruf B, D, J, G yang biasa ada di awal nama-nama kota atau tempat. Yang kedua, memakai ejaan resmi,
yaitu kata-kata yang digunakan sesuai dengan IYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, terbatasnya unsur daerah leksikal dan gramatikal, yaitu unsur leksikal adalah unsur bahasa yang berupa kata, sedangkan unsur gramatikal adalah unsur yang... Perkenalkan, nama saya Febilia Nur Iva Tricayani. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi ciri bahasa baku. Ciri bahasa baku yang keempat, pemakaian fungsi gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Fungsi gramatikal terdiri dari subjek, di mana subjek tidak dapat didahului oleh preposisi seperti di, dalam, kepada, dan lain-lain. Selanjutnya ada predikat, objek, dan kata keterangan. Contohnya, para mahasiswa perlu diajarkan bahasa Indonesia. Ciri bahasa baku yang kelima, pemakaian konjungsi bahwa atau karena bila diperlukan. Contoh, Eli sudah tahu bahwa Tanto akan datang. Ciri bahasa baku yang keenam, pemakaian awalan me atau ber bila ada. Contoh, sudah lama Dani Aditya tidak dapat berjalan. Ciri bahasa baku yang ketujuh, pemakaian partikel lah, kah, tah pun bila ada. Contoh, bawalah tas itu ke sini. Ciri bahasa baku yang kedelapan, pemakaian kata depan yang tepat. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, dalam penulisan di mana ditulis dengan cara di spasi mana. Ciri bahasa baku yang kesembilan yaitu memakai pola aspek pelaku tindakan secara konsisten. Contohnya pada kalimat, bila ada hal-hal yang belum jelas, saya akan terangkan sekarang. Penggunaan kata saya akan terangkan masih belum tepat. Seharusnya penulisan yang tepat yaitu, bila ada hal-hal yang belum jelas, akan saya terangkan sekarang. Ciri bahasa baku yang ke-10 yaitu memakai konstruksi sintesis atau bentuk gabungan secara tepat. Contohnya pada kata, dia punya saudara, seharusnya ditulis saudaranya. Contoh lainnya pada kata, dikasih komentar, seharusnya ditulis dikomentari. Selanjutnya, ciri bahasa baku yang ke-11 yaitu menghindari pemakaian leksikal yang terpengaruh bahasa sehari-hari. Contohnya pada kata gimana. Kata tersebut masih belum baku, sehingga dibakukan menjadi bagaimana. Contoh yang kedua yaitu bilang. Bilang merupakan kata tidak baku, sehingga dibakukan menjadi mengatakan. Contoh lainnya pada kata gans. Gans merupakan kata tidak baku, sehingga dibakukan menjadi ganteng. Ciri bahasa baku yang terakhir yaitu menghindari pemakaian bentuk mubazir atau bersinonim. Contohnya pada kalimat para warganet sedang mengecam tindakan KPI. Pada kata warganet mengandung kemubaziran kata, sehingga kata tersebut masih belum tepat. Penulisan yang tepat seharusnya para warganet sedang mengecam tindakan KPI. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wah, luar biasanya ya kawan-kawan kita yang telah mempresentasikan mengenai bahasa baku atau bahasa Indonesia baku. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan simpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara di tengah-tengah berbagai macam bahasa daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai standar atau baku. Adapun sifat-sifat bahasa baku dibagi menjadi 3, yaitu kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Ciri-ciri bahasa Indonesia standar atau baku dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu memakai ucapan baku, memakai ejaan resmi, terbatas pada unsur daerah, memakai fungsi gramatikal, memakai konjungsi bahwa atau karena bila diperlukan, memakai awalan me atau ber, kemudian memakai partikel lah,
tah, atau kah. Kemudian memakai kata depan yang tepat, memakai pola aspek pelaku tindakan secara konsisten, memakai konstruksi sintesis secara tepat, lalu menghindari pemakaian unsur-unsur leksikal yang terpengaruh oleh bahasa dialek sehari-hari, menghindari penggunaan bentuk kata mubazir dan atau kata sinonim. Baiklah, itu tadi adalah rangkaian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.